Situs di Dukuh Kerajaan. Punden Sekardangan. Punden Sekardangan terletak di Dukuh Kerajaan. Penamaan Punden Sekardangan sendiri berasal dari kata sekar yang artinya bunga dan dangan yang artinya membaik atau menyembuhkan. Punden Sekardangan adalah sebuah tempat keramat yang dahulunya digunakan oleh Kiai Satariman untuk beribadah dan bersemedi. Kiai Satariman adalah leluhur yang membabat alas desa Pelunturan. Hingga saat ini, sekitar Punden sering terkena banjir. Akan tetapi, Punden Sekardangan tidak pernah terkena banjir meski debit air meninggi. Anehnya, tempat yang lebih tinggi dari Punden Sekardangan ini yang terkena banjir. Punden Sekardangan ini digunakan sebagai media ritual atau acara penting seperti membawa nasi yang akan dimakan bersama-sama. Ritual tersebut dinamakan guai atau sama halnya dengan sedekah bumi. Adapun pantangan yang harus dihindari ketika mendatangi Punden Sekardangan adalah menjaga perkataan atau perilaku, dilarang memakai baju berwarna hijau dan biru, dilarang keras untuk memotong atau mengambil hal-hal yang ada di situs seperti ranting dan daun. Belik Kedung Lumbu. Belik Kedung Lumbu adalah sebuah mata air kecil yang berada di dusun kerajaan. Pada zaman dahulu, belik ini digunakan oleh seorang pandai besi yang bernama Mbah Mojosari untuk meredam gaman atau keris yang telah dibuatnya. Konon, belik ini berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan memberikan manfaat bagi siapa saja yang mengkonsumsinya. Ritual yang dilakukan di Belik Kedung Lumbu oleh masyarakat setempat adalah ritual paten. Malam satu suro, nyekar, menyalakan dupa, dan membuat permohonan. Ritual ini dilakukan dengan perhitungan tanggal Jawa atau weton. Adapun pantangan yang harus dihindari ketika mendatangi Belik Kedung Lumbu adalah menjaga perkataan dan perilaku, dilarang memakai baju berwarna hijau dan biru. Situs di Dukuh Cabean. Sumber air Sebendeh. Sumber air Sebendeh adalah sebuah mata air yang terletak di Dukuh Cabean. Awal mula kata Sebendeh berasal dari kata bendeh yang artinya mengobrol. Masyarakat kerap mendengar suara orang sedang berbicara di mata air tersebut. Namun, ketika dilihat tidak ada siapapun. Walaupun air Sebendeh ini sudah ada sejak ratusan tahun, tetapi airnya tetap bersih dan jernih. Pada zaman dahulu, warga lokal mengambil air Sebendeh untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun pantangan yang harus dihindari ketika mendatangi air Sebendeh adalah menjaga perkataan dan perilaku, dilarang memakai baju berwarna hijau dan biru. Punden Pohon Jati atau Punden Mojosari. Asal-usul pohon jati ini adalah bekas bambu pikulan arang yang ditancapkan ke tanah oleh Empu Mojosari, kemudian bambu tersebut berubah menjadi pohon jati. Punden Pohon Jati adalah sebuah pohon jati besar yang berusia ratusan tahun. Lokasi Punden Jati itu adalah bekas tempat Empu Mojosari membuat keris. Konon, Empu Mojosari adalah pembuat keris yang sakti mandraguna. Beliau membuat keris-kerisnya hanya dengan tangan kosong. Anehnya, Empu Mojosari merendam kerisnya di Belik Kedung Lumbu yang jaraknya sekitar 1 km. Ritual yang dilakukan di Punden Mojosari adalah membawa seserahan, kemudian berdoa dan dimakan bersama-sama.
Tradisi ini biasanya dilakukan untuk melancarkan acara yang akan diselenggarakan oleh masyarakat. Pantangan yang harus dihindari ketika mendatangi Punden Mojosari adalah menjaga perkataan dan perilaku, dilarang memakai baju berwarna hijau dan biru, dilarang keras untuk memotong atau mengambil hal-hal yang ada di situ seperti ranting dan daun. Punden Gondang Sari. Gondang Sari adalah nama dari pohon beringin besar yang sudah berusia ratusan tahun. Dulunya, Gondang Sari digunakan oleh warga sekitar untuk melakukan ritual seperti bersih dukuh, berdoa ketika akan mengadakan acara hajatan seperti mantenan, dan tempat berdoa untuk membuang bala serta sukses dalam panen. Adapun pantangan yang harus dihindari ketika mendatangi Punden Gondang Sari adalah menjaga perkataan dan perilaku, dilarang memakai baju berwarna hijau dan biru, dilarang keras untuk memotong atau mengambil hal-hal yang ada di situ seperti ranting dan daun. Makam Mbah Bey. Makam Mbah Bey terletak di Dukuh Cabean. Makam ini adalah makam pemimpin 3 kecamatan di Kabupaten Ponorogo pada zaman dahulu. Masyarakat menyebutnya sebagai Mbah Wedono yang merupakan keturunan ke-9 dari leluhur yang membabat alas Ponorogo. Beliau merupakan orang yang sangat sakti. Beliau mendapat penglihatan untuk dimakamkan di Dusun Cabean, di mana Dusun Cabean masih menjadi hutan belantara. Banyak orang yang dari luar Ponorogo berziarah ke makam Mbah Bey karena mereka percaya bahwa berdoa di makam Mbah Bey dapat mendatangkan keberuntungan. Konon, ada orang yang datang ke makam Mbah Bey berdoa meminta kelancaran, bahkan meminta agar lolos tes CPNS dan meminta agar pangkatnya menaik. Di makam Mbah Bey terdapat 2 larangan. Yang pertama, menjaga lisan atau tidak boleh berkata kasar dan tidak boleh memiliki pikiran yang buruk. Situs di Dukuh Gadungan. Reco Kodok. Reco Kodok adalah salah satu situs yang terletak pada Dukuh Gadungan. Reco sendiri berarti arca, sedangkan kodok yaitu bentuk batu yang seperti kodok. Reco Kodok sendiri memiliki arti arca yang berbentuk kodok. Warga juga meyakini bahwa situs ini memiliki kekuatan mistis, sehingga warga kerap menggunakan Punden Reco Kodok ini melakukan tradisi kepercayaannya. Biasanya, masyarakat lokal mengadakan ritual seperti membawa makanan, lalu berdoa bersama memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar di situs Reco Kodok adalah sedekah bumi. Masyarakat biasanya membawa nasi, kemudian dimakan bersama-sama di Reco Kodok. Ritual ini dilakukan pada bulan Suro. Adapun pantangan yang harus dihindari ketika mendatangi Punden Reco Kodok adalah menjaga perkataan dan perilaku, dilarang memakai baju berwarna hijau dan biru, dilarang keras untuk memotong atau mengambil hal-hal yang ada di situ seperti ranting dan daun.